Bismillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada setiap nabinya dengan mukjizat yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan umatnya. Nabi Musa diberikan mukjizat tongkat untuk memberikan tantangan, menjawab tantangan daripada umatnya atau kaumnya, yang dimana di saat itu sihir berkembang pesat. Begitu pula mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, dapat menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dapat menyembuhkan orang yang buta, dapat membangkitkan orang yang sudah mati atau menyembuhkan orang yang sakit. Ini merupakan mukjizat sebagai tantangan kepada kaumnya, di mana di saat itu perkembangan ilmu sangat berkembang sekali. Kemudian pada masa Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan mukjizat berupa Al-Quran, di mana pada masa Al-Quran, di masa Rasulullah, bahasa sangat berkembang sekali. Balaghahnya, khitobahnya di masa Rasulullah SAW, di masa sebelum diturunkan Al-Quran, begitu meningkat sekali dan berada di taraf yang begitu tinggi, sehingga Allah berikan mukjizat berupa Al-Quran sebagai tantangan bagi mereka, bahwa Al-Quran dari sisi bahasanya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan merupakan wahyunya. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa bahasa Arab ini merupakan bahasa yang tertua daripada bahasa-bahasa yang ada di muka bumi ini. Bahasa yang ada sejak 2500 tahun sebelum Masehi, dan bahasa yang sangat besar, bahasa dunia istilahnya. Kenapa bisa demikian? Karena 200 juta lebih di muka bumi ini menggunakan bahasa Arab di 23 negara. Jadi bahasa Arab ini merupakan bahasa yang dari sisi bahasanya, dari gramatikanya merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Dari tulisannya saja, dari bacaannya saja, semuanya mengandung bidang-bidang ilmu. Seperti tulisan, dari sisi tulisannya saja banyak perkembangan ilmu yang ada dalam bagian daripada ilmu khat atau ilmu tulisan bahasa Arab. Dan ini di bahasa lain tidak ada. Kemudian dari sisi bacaannya, makanya kita lihat ada hiasan-hiasan bahasa Arab dengan tulisan Arab. Tidak ada hiasan-hiasan yang menggunakan tulisan-tulisan selain bahasa Arab. Tapi kalau pakai bahasa Arab sangat ini sekali, karena bagian daripada bidang ilmu khat yang ada pada tulisan bahasa Arab. Kemudian dari sisi bacaannya ada ilmu qiraah. Ini merupakan kebesaran daripada bahasa Arab. Kemudian bahasa Arab, penulis pertama, walaupun banyak perbedaan ulama, pendapat ulama, yang menuliskan pertama kali tentang bahasa Arab, yang menulis tulisan bahasa Arab pertama kali adalah sekelompok raja yang ketika namanya dikumpulkan menjadi Al-Haja. Makanya nama bahasa Arab ini huruf-hurufnya disebut dengan huruf hijaiyah, karena ditulis pertama kali oleh Raja Haja. Ini pendapat yang masyhur, yang terkenal di dalam kitab Usulul Imla yang dikarang oleh Abdul Khatib. Syekh Abdul Khatib dalam kitab Usulul Imla menyebutkan bahwa awal pertama kali yang menuliskan tulisan Arab adalah Raja Haja, sehingga dijadikan nama yaitu huruf hijaiyah. Ada yang berpendapat Maromir ibnu Murrah, Aslam ibnu Jadrah dari Ambar. Ini hanya pendapat-pendapat yang kita bisa mengambil dari mana saja, tetapi yang masyhur adalah pendapat yang mengatakan bahwa huruf hijaiyah itu ditulis oleh Raja Haja sehingga dijadikan nama huruf hijaiyah. Wallahu a'lam bishawab.